Oke, kembali lagi bersama saya di Study with Afif. Ya, kali ini kita akan membahas dimana sebelumnya kita udah menginstal sebuah Docker desktop pada Linux. Kali ini kita akan mencoba lebih general aja sih untuk pengenalan sebuah Docker atau teknologi kontainer ya. Di Docker itu kayak gimana? Kita akan mempelajari basic dari Dockernya, terus benefit dari penerapan containerizing untuk aplikasi itu kayak gimana sih. Jadi teman-teman lihat di website resminya di docs.docker.com, terus klik get started, dan juga pastikan teman-teman punya akun Docker Hub. Teman-teman bisa register dulu. Setelah itu teman-teman bisa push atau pull pada Docker ya. Jadi sebelumnya saya udah jelasin di video sebelumnya pas waktu kita save pada di Windows ya, kalau nggak salah di setup Windows Ubuntu server. Jadi Docker sendiri itu tempat untuk kontainer build and run image sebagai kontainer ya. Terus kita bisa nge-build bersama package pada aplikasinya. Jadi kita asumsikan bahwa si Docker itu atau si teknologi kontainer, entah itu kontainer di Docker maupun aplikasi kontainer lainnya, itu dia diibaratkan sebagai suatu kontainer atau satu kargo yang isinya itu kita itu tidak tahu bahwa itu isinya itu apa, tapi di dalam isinya itu pasti barang yang berharga gitu. Nah, di sini kita asumsikan bahwa wadah dari sebuah Docker itu sebagai paus ya, atau ya kayak gitulah. Nah, itu ada lagi yang namanya di kontainer itu yang memanage sebuah kontainer yang skillnya banyak, itu yang namanya container orchestrator. Itu dia itu bekerja pada Kubernetes ya, salah satu container orchestrator yang cukup terkenal. Jadi gabungan dari antara, kalau kita belajar Docker harusnya kita menuju ke step lanjutannya di orchestrator itu, yaitu Kubernetes. Nah, di sini kita akan mempelajari basicnya aja, mulai dari general Dockernya ya, mulai dari run image, build image atau gimana gitu. Kita run image aja ya, kita Docker. Jadi yang pertama yang teman-teman perlu diperhatikan, yang pertama Docker, terus kita klik tab. Docker ya, Docker tab, Docker main help kalau nggak salah. Kita lihat dulu Docker ps. Oke, Docker. Oh iya, ini kan pakai ZSH ya. Kita ganti ke bash dulu. Kita coba Docker tab. Nah, ini ada informasinya. Ini kita bisa build image. Paling umum itu kita bisa build maupun kita lihat kontainernya, dan juga kita commit ya juga bisa. Tapi paling umum, paling sering digunakan itu build container. Terus image ini
ya images itu tempat dari si Dockernya. Kita alias dulu ya, Docker. Ini soalnya beda shellnya, makanya kita alias ke sini juga, Docker images. Oke, karena kemarin kita udah pull image hello world, jadi ada yang namanya pull sama push. Pull kita kalau minta ke repository yang pada generalnya itu menggunakan Docker Hub ya di sini. Sedangkan untuk push, kita push sebuah image yang pada lokal kita di host kita untuk kita push kepada repository Docker Hub. Jadi repository gak harus Docker Hub, tapi by default dan juga memang produk dari Dockernya, makanya repository kebanyakan repositorinya si Docker terhubung ke Docker Hub. Oke, dan juga kita bisa start stop sebuah container dan kita aktifkan Docker Swarm bisa. Jadi Docker Swarm itu orkestrator yang skalanya tidak besar seperti Kubernetes, tapi cuma ini skalanya si Dockernya atau kalangan antar multi host gitu atau sesama host. Terus kita bisa create sebuah Docker volume dan juga masih banyak lainnya sih. Oke, contohnya kalau kita mau lihat ya, kita start ya untuk tutorialnya ini. Kita bisa lihat Docker run, artinya run itu kita pull image kalau gak ada di Docker images. Jadi kayak gini, konsep si Docker itu kita lihat di overview-nya dulu lebih paham ya, untuk teman-teman lebih mengetahui generalnya. Kita lihat di Docker arsitekturnya dulu. Jadi kalau Docker run, dia running sebuah container. Nah, si kontainernya ini kan harus memerlukan sebuah images. Nah, di Docker host itu kalau kita tidak ada di lokal, maksudnya image-nya gak ada di lokal, kita perlu cari image-nya pada di registry. Docker registry sendiri itu repository, yaitu yang berada di Docker Hub. Nah, kalau kita misal Docker run hello world, nantinya kita ambil di image yang udah di lokal kita, hello world. Tapi kalau kita run sebuah image yang di luar lokal kita, maka kita ambilnya di registry. Tapi kalau kita run image tapi gak ada di registry juga, itu gak bisa. Makanya ini harus sesuai dari informasi repositorinya. Misal ya, kita mengikuti si ini ya, tutorialnya Docker run main d itu detach. Jadi kita running tanpa perlu kita lihat backgroundnya, kita detach gitu. Terus main p itu publish, kita publish sebuah Dockernya di port 80 si container dan juga di port 80 si host. Dan juga ini nama image-nya di Docker getting started ya. Kita lihat dulu ya, getting start. Oke. Nah, ini kan ada perintah ya, unable to find image di lokal. Jadi kita lihat dulu, kita cari dulu image Docker di lokal kita. Nah, kalau gak ada, maka kita pull. Nah, ini pulling from Docker yang namanya image ini. Nah, pullnya di mana? Yaitu pada di Docker registry. Oke. Nah, kita bisa lihat juga di sini Docker PS.
Nah, ini ada informasi bahwa si Dockernya udah berjalan ya dengan namanya ini dan udah dipublish. Kita bisa lihat juga di Docker sendiri ada yang namanya Docker networking atau Docker network. Jadi di sini dia mempunyai sebuah bridge adapter khusus di Docker ya, itu namanya Docker node. Nah, ini kita bisa lihat IP-nya. Kita lihat di IP-nya si Ubuntu-nya sendiri. Kita copy. Kita lihat ya, kan soalnya udah dipublish. Enter. Nah, ini bahwa ini image yang berada pada Docker yang kita udah set tadi di Docker PS ini. Nah, ini image yang running itu. Nah, teman-teman, kita bisa mengetahui kita bisa mengkustomisasi sebuah Docker image-nya. Teman-teman bisa custom lewat Docker Compose maupun Docker Build. Di sini saya tidak menjelaskan untuk spesifiknya, mungkin di video selanjutnya aja karena cukup panjang ya. Ini secara general aja. Jadi kita stop dulu, Docker stop. Docker stop ya. Stop. Docker stop dengan namanya figures. Saya agak lupa sih. Ya, stop dulu sih. Stop. Terus kita copy ya ini. Terus kita paste. Nah, kita bisa lihat di sini Dockernya udah tidak berjalan ya. Maksudnya bukan Dockernya, image-nya tidak berjalan, kontainernya sampai image kontainernya. Tetapi kalau kita min A, dia itu ada di sini, ada historinya. Nah, caranya kita remove aja rm, terus ps gini ya kalau nggak salah, docker rm, docker psa min oke, udah ya berarti. Nah, kalau kita mau coba sebuah aplikasi kita, misal kita udah nge-push sebuah kita udah build image terus kita push. Nah, misal saya punya ini ya, saya udah push ke Docker Hub punya saya, namanya company profile. Kita coba yang pertama, kita pull dulu image-nya, kita pull sesuai namanya company profile. Oke. Jadi proses pull itu kita mengambilkan image dulu. Kalau run itu kita ambil image terus kita running image-nya sebagai kontainer. Itu yang membedakan antara Docker run sama Docker pull. Oke, kita tunggu. Ini tergantung dari besar image-nya itu berapa size gitu. Jadi menyesuaikan di sini. Oke. Setelah itu kita lihat ya, Docker image. Oke, kita coba Docker run. Kill. Sebelum run kita
kasih min d min p seperti tadi, karena image-nya itu berupa web app soalnya. Bukan web app sih, web company profile di web landing page gitu. Terus kita kasih name, misal kasih name web, terus namanya si image-nya company profile. Oke, kita lihat docker ps min a. Kita coba refresh lagi di sini, dan slash tutorial not found nanti ya. Oke, oh not found. Kita lihat dulu IP a. Oh ya, ini IP-nya berubah lagi. Bukan ini ya. Ini ya. Sama sih. Kita coba lagi. Sebentar. Oh iya, kok gak bisa ya? Kita lihat lagi di sini. Tukeran. Oh, saya paham. Kita coba RM dulu ya. Stop web. Setelah itu kita coba remove aja gini. Clear. Kita coba login dulu. Ini soalnya belum login sih, mungkin itu penyebabnya sih. Nah, ini baru kita coba langsung. Oke. Ya masih tetap. Oh iya, kita stop web, terus remove. Setelah remove kita docker remove image-nya. Namanya apa ya, ini ya. Image. Oh, docker image remove sih. Kok saya lupa ya, docker rm image. Docker, oh RMI, astaga.
sorry agak lupa ya namanya. Nah ini baru kita coba ya run. Ini otomatis dia itu login dulu, login sih, dia mencarinya di Docker Hub. Tadi mungkin tidak mencarinya di Docker Hub sih, harusnya di Docker kita login dulu ke Docker Hub-nya, baru kita running image-nya supaya bisa berjalan. Yo bisa yo. Oke, itu ada sedikit error koneksi internet ya. Oke, untuk video kali ini cukup segitu aja. Mungkin teman-teman bisa menjelaskan ya kayak gimana cara kerjanya. Mohon maaf atau kalau ada kekurangan di video kali ini. Untuk video selanjutnya kita akan membahas lebih baik lagi ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.